Saman menarik napas panjang saat matahari sore mulai tenggelam di balik deretan atap seng. Tubuhnya berlumur debu semen. Kaos lusuhnya menempel di kulit karena keringat yang belum sempat kering sejak pagi. Dari ujung jalan, ia melihat rumah kontrakan kecil yang ditempatinya bersama Rina, istrinya. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah bekerja, tapi karena hatinya penuh beban. Hidup sebagai kuli bangunan bukanlah hal yang ia pilih, melainkan satu-satunya pekerjaan yang masih bisa memberinya makan. Upahnya kecil, tak sebanding dengan tenaga yang terkuras. Hari ini pun ia menerima hanya Rp100.000 setelah mengangkat batu, mencampur semen, dan berdiri di bawah terik matahari sejak subuh. Saat melewati gang sempit menuju rumah, Saman mendengar suara tawa dari rumah sebelah. Di teras rumah tembok ket oranye itu, Bu Wati, tetangga yang paling cerewet di kampung, sedang berbincang dengan dua wanita lain. Begitu melihat Saman lewat, mereka saling berbisik lalu tertawa kecil. Kasihan, tiap hari kerja keras tapi rumahnya tetap aja begitu-begitu, kata Bu Wati sambil mengibas kipas plastik di tangannya. Iya, suaminya Rina tuh kayaknya nggak pernah naik pangkat. Dari dulu kuli aja, sahut tetangga lainnya. Saman berhenti sejenak, menatap mereka dengan rahang mengeras. Ia tidak berkata apa-apa, tapi dadanya panas seperti disiram bara. Langkahnya dipercepat. Ia tahu, kalau bicara, hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Sesampainya di depan rumah, Rina sudah menunggunya di pintu. Wajah istrinya terlihat lelah tapi tetap menyambut dengan senyum. Sudah pulang, Bang? Mandi dulu. Ya, airnya sudah kutimba. Saman hanya mengangguk. Ia tidak langsung masuk, melainkan duduk di bangku kayu di teras, menatap jalan yang mulai sepi. Beberapa anak kecil berlari melewati gang sambil membawa bola plastik. Saman memperhatikan mereka, lalu menunduk, termenung. Ia ingat masa mudanya, saat masih punya semangat tinggi untuk mengubah nasib. Tapi semua itu seakan mati perlahan, terkubur oleh kenyataan pahit yang tak kunjung berubah. Rina datang membawa segelas air putih. Minum dulu, Bang. Capek banget. Ya. Capek, Rin. Bukan cuma badan, tapi hidup ini. Nada suaranya berat, dalam. Rina duduk di sampingnya, memandangi wajah suaminya yang kini tampak lebih tua dari usianya. Garis-garis keras di wajah Saman menceritakan segalanya tanpa perlu kata. Aku dengar tadi Bu Wati ngomong. Ya? Tanya Rina pelan. Saman menghela napas panjang. Iya, seperti biasa. Orang kaya mereka enak ngomong. Mereka nggak tahu rasanya kerja dari pagi sampai malam cuma buat beras 1 kilo. Sabar, Bang. Hidup ini cuma sementara. Kalau kita ikhlas, insya Allah diganti sama Allah. Ikhlas. Saman menatap istrinya. Matanya berair tapi bukan karena sedih, lebih ke marah. Udah berapa tahun aku sabar, Rin? Nggak ada yang berubah. Hidup kita tetap begini. Rina menunduk, tak berani membantah. Ia tahu kata-kata suaminya lahir dari keputusasaan, bukan kebencian. Tapi setiap kali Saman bicara seperti itu, hatinya bergetar takut. Ia takut suaminya kehilangan arah, kehilangan iman. Saman berdiri, masuk ke rumah, dan membuka baju kerjanya. Di dinding, kalender bergambar rumah mewah terpajang. Hadiah promosi dari toko bahan bangunan tempatnya sering membeli semen. Ia menatap gambar rumah itu lama sekali. Tangannya menyentuhnya perlahan, seperti sedang membayangkan tinggal di sana. Rin, panggilnya pelan. Ya, Bang. Aku cuma pengen sekali aja ngerasain hidup tanpa dihina orang. Rina mendekat, mencoba menenangkan. Kalau rezeki belum datang, mungkin Allah masih mau lihat kita bersyukur dulu. Saman tersenyum hambar. Bersyukur? Orang bersyukur kalau punya apa yang disyukuri, Rin. Malam itu makan malam sederhana mereka terasa hening. Hanya ada nasi dan sambal teri. Tapi Rina tetap berusaha membuat suasana hangat. Ia menceritakan hal-hal kecil agar Saman tidak murung. Namun Saman hanya menjawab pendek. Pikirannya melayang ke kata-kata Bu Wati dan tawa sinis yang masih terngiang di telinga. Setelah makan, ia keluar ke halaman. Bulan menggantung di langit kelabu, menerangi genting-genting tua.
di kejauhan terdengar suara kendaraan besar dari jalan raya. Saman menatap ke arah sana, membayangkan hidup orang-orang di luar sana. Mereka yang bisa makan enak tanpa harus mengangkat batu. Kenapa nasib orang beda-beda? Yah, gumamnya. Karena kita dikasih ujian yang berbeda, jawab Rina dari dalam rumah. Saman terdiam. Dalam hati kecilnya, sesuatu mulai tumbuh, rasa iri, rasa tidak terima. Ia tahu Rina benar, tapi hatinya tidak tenang. Ia merasa dunia tidak adil, dan Tuhan terlalu lama diam. Menjelang malam, Saman rebahan di kasur tipis. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Rina sudah tertidur, tapi Saman masih terjaga, menatap langit-langit rumah dengan mata kosong. Kata-kata Bu Wati terus terngiang. Kasihan, kuli aja. Dalam diam itu, Saman menggenggam erat tangannya sendiri. Ada api kecil yang menyala di dadanya, api yang perlahan berubah menjadi tekad. Aku harus kaya, apapun caranya. Malam itu rumah kecil Saman terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik di luar jendela yang sesekali memecah keheningan. Di dapur, Rina sedang mencuci piring dengan air seadanya, sementara lampu bohlam redup menggantung di atas meja makan yang catnya sudah mengelupas. Bau semen dan debu masih menempel di tubuh Saman yang baru saja selesai mandi setelah seharian bekerja di proyek. Ia duduk di kursi kayu reyot, memandangi dinding rumah yang mulai retak. Pandangannya kosong, pikirannya jauh ke tempat lain. Rina melirik suaminya yang tampak murung sejak pulang tadi. Ia tahu, Saman sedang menahan banyak hal di dadanya. Tapi ia juga tahu, jika dibujuk dengan kata-kata, suaminya justru semakin diam. Jadi Rina memilih tenang, berharap Saman akan berbicara sendiri. Tak lama kemudian, Saman menarik napas panjang. Rin, suaranya berat, seperti keluar dengan paksa. Rina berhenti mengelap tangan. "Iya, Bang." Saman menatap lantai, lalu ke arah istrinya. "Aku capek hidup kayak gini." Rina menatapnya lembut. "Aku tahu, Bang. Tapi semua orang juga berjuang. Nanti pasti ada jalan." Saman menggeleng pelan. "Enggak, Rin. Aku udah kerja dari muda. Kuli, ngangkat batu, nyemen rumah orang, kehujanan, kepanasan. Tapi hasilnya cuma segini-gini aja. Lihat rumah kita, Rin, bocor di mana-mana. Anak orang lain makan enak, anak kita." "Bang," potong Rina pelan tapi tegas. "Kita masih bisa makan, masih sehat. Itu sudah rezeki." Saman menatap istrinya, matanya mulai berkaca-kaca. "Rezeki? Rezeki apaan kalau tiap hari dihina orang? Bu Wati tadi bilang lagi di depan anak-anak kecil. Katanya aku kuli miskin yang gak punya masa depan. Aku malu, Rin. Malu banget." Rina menunduk. Ia sudah sering mendengar tetangganya memperolok suaminya. Tapi ia tak pernah menyangka kata-kata itu bisa menembus hati Saman sedalam ini. Saman melanjutkan, suaranya semakin lirih tapi tajam. "Aku pengen berubah, Rin. Aku pengen kaya. Aku pengen orang berhenti ngeremehin aku." Rina mengangguk pelan, mencoba menenangkan. "Kita bisa cari usaha lain, Bang. Mungkin jualan kecil-kecilan, atau coba kerja tambahan malam." Namun Saman tiba-tiba menatapnya tajam. "Bukan itu maksudku." Rina mengerutkan dahi. "Maksud abang?" Saman menelan ludah. "Aku pengen coba pesugihan." Suasana langsung hening. Angin malam yang masuk dari jendela membuat tirai usang berkibar pelan. Rina tertegun, wajahnya pucat seketika. "Abang ngomong apa barusan?" "Pesugihan," ulang Saman dengan suara rendah tapi mantap. "Aku udah dengar dari teman di proyek. Katanya ada cara cepat buat kaya. Cuma butuh keberanian." Rina meletakkan kain lapnya, lalu duduk di depan suaminya. "Abang sadar nggak? Itu artinya menjual diri ke setan?" Suaranya meninggi, nyaris bergetar. Saman tak menatapnya. "Aku cuma pengen berhenti jadi bahan hinaan. Hidup miskin itu menyakitkan, Rin. Aku udah nggak sanggup lagi." Rina menggenggam tangan suaminya erat. "Tapi ini bukan jalan yang benar. Kalau abang nekat, itu artinya abang udah nyerah sama Allah." Saman menarik tangannya perlahan. "Allah diam aja.
Rin, aku udah doa tiap malam, tapi nggak ada perubahan. Air mata Rina mulai jatuh. Abang salah. Allah nggak diam. Cuma abang yang nggak sabar. Saman berdiri, menatap langit-langit rumahnya yang hitam karena asap dapur. Sabar nggak bikin perut kenyang. Sabar nggak bikin Bu Wati berhenti ngatain aku. Rina juga berdiri, wajahnya kini tegas. Abang pikir pesugihan bakal bikin hidup bahagia? Abang bakal kaya? Iya. Tapi itu kaya yang dikasih setan. Abang mau anak kita tumbuh dari uang kotor? Abang mau lihat aku hidup bareng suami yang jual jiwanya? Saman terdiam. Napasnya berat, matanya merah. Aku cuma pengen dihargai. Rin, bisiknya. Rina menatapnya dalam-dalam. Abang udah dihargai, sama aku. Tapi kalau abang tetap jalan di jalan itu, aku nggak bisa ikut. Ucapan itu seperti petir di kepala Saman. Ia tahu Rina tulus mencintainya, tapi juga tahu bahwa cinta saja tidak bisa memadamkan rasa putus asanya. Ia berjalan menuju pintu, menatap gelap di luar rumah. Aku butuh waktu mikir, katanya lirih. Rina menatap punggung suaminya yang menjauh. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia tahu malam ini ucapan suaminya bukan sekadar keluh kesah. Itu suara keputusasaan yang bisa menyeret mereka ke arah yang gelap. Di luar, angin berembus dingin. Saman berdiri di halaman kecil rumahnya, menatap langit tanpa bintang. Dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berubah, rasa marah, sakit hati, dan keinginan kuat untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia belum tahu bahwa ucapan malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kemiskinan. Sore itu, udara di pinggir jalan berdebu. Suara kendaraan lewat bersahutan dengan tawa para kuli bangunan yang baru pulang kerja. Di sudut jalan, sebuah warung kopi sederhana dengan atap seng berdiri seadanya. Meja kayunya sudah lapuk, namun aroma kopi hitam yang pekat selalu berhasil menarik orang-orang yang ingin melepas lelah. Disitulah Saman duduk, menatap cangkirnya yang sudah setengah dingin. Bajunya masih berdebu, tangannya kasar, tapi pikirannya jauh melayang. Sudah beberapa hari ini ia tidak banyak bicara di rumah. Ucapan tentang pesugihan yang sempat keluar dari mulutnya masih terngiang, juga tatapan kecewa Rina malam itu. Tapi sore ini, entah kenapa, pikirannya justru makin dipenuhi rasa penasaran. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar ada orang yang bisa tiba-tiba kaya dengan cara seperti itu? Suara tawa keras dari pojokan warung memecah lamunannya. Beberapa kuli bercanda sambil menghitung upah harian. Saman, panggil seseorang dengan suara berat. Saman menoleh, lalu melihat sosok lelaki bertubuh gempal dengan wajah gelap karena debu semen. Bowo, teman lamanya di proyek dulu. Bowo. Saman menyipitkan mata. Lelaki itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi kuningnya. Masih ingat? Tuh, udah lama banget nggak nongkrong bareng. Saman membalas senyum seadanya. Iya, Bao. Duduk sini. Bowo menarik kursi, lalu memesan kopi. Ia tampak lebih rapi dari dulu. Pakaiannya bagus, jam tangannya mengilap, bahkan sepatunya tampak baru. Saman sempat melirik dengan heran. Kamu sekarang kelihatan makmur ya? Ujarnya pelan. Bowo terkekeh. Alhamdulillah, rezeki lancar. Dulu nasibku juga kayak kamu. Kerja banting tulang. Tapi ya, orang hidup harus berani ambil jalan lain. Saman mengerutkan kening. Jalan lain. Bowo meneguk kopinya, lalu mencondongkan badan sedikit ke depan. Suaranya diturunkan. Kamu percaya nggak ada orang bisa kaya dalam semalam? Saman mengernyit. Kaya dalam semalam? Maksudmu, pesugihan? Bowo tersenyum samar, tapi tidak menyangkal. Kamu udah denger ya? Saman mengangguk pelan. Pernah, tapi cuma gosip. Bowo menatapnya dalam-dalam. Nggak semua gosip itu bohong, men. Aku tahu sendiri ada orang yang berhasil. Dulu dia kuli biasa juga, tapi sekarang punya ruko 3 biji di pasar. Semua orang heran, tapi aku tahu rahasianya. Saman menatap Bowo dengan campuran rasa penasaran dan takut. Jadi kamu percaya hal-hal begitu? Bowo tertawa pelan.
Percaya nggak percaya, hasilnya nyata. Dunia sekarang keras, men. Kalau cuma ngandelin kerja kasar, sampai ubanan pun susah punya rumah. Saman terdiam. Ucapan itu seperti mengetuk sisi gelap dalam dirinya. Ia tahu, Bowo dulu sama miskinnya dengan dia. Tapi sekarang Bowo tampak benar-benar berbeda. Ia ingin menolak, tapi bayangan tentang hidup susah, tentang hinaan Buwati, tentang istrinya yang selalu menahan lapar, semuanya muncul bersamaan. "Kamu kenal sama orang yang bisa bantu begituan?" tanya Saman akhirnya. Bowo menatap sekeliling dulu, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Ada, tapi bukan orang sembarangan. Dia dukun tua di daerah pinggiran. Orang-orang panggil Mbah Kirno. Nggak semua orang bisa ketemu dia. Harus ada niat yang kuat dan hati yang gak ragu. Nama itu terasa aneh di telinga Saman, tapi juga menggoda. Apa dia bisa bikin orang kaya beneran? Bisa, jawab Bowo mantap. Tapi nggak gratis. Semua ada syaratnya. Nggak berat, asal kamu berani. Saman menelan ludah. Syarat. Bowo mengangkat bahu. Aku nggak tahu detailnya. Tapi yang jelas, banyak yang berhasil. Orang-orang kaya di pasar, beberapa dari mereka dulu juga pernah datang ke sana. Saman menatap jalan raya di depan warung. Sinar matahari sore mulai meredup, meninggalkan langit jingga. Ia merasa seperti sedang berdiri di perbatasan antara akal sehat dan godaan. "Aku cuma pengen hidup tenang, Bowo," katanya lirih. "Tenang itu datang kalau perut kenyang," balas Bowo cepat. "Kalau kamu serius, aku bisa bantu kenalin. Tapi pikir dulu. Jangan nanggung. Kalau niatmu setengah-setengah, mending jangan." Suara sendok yang membentur gelas kopi terdengar nyaring di antara keheningan mereka. Saman menunduk lama. Di kepalanya, ucapan Rina masih jelas. "Abang mau jual jiwa." Tapi di sisi lain, suara Bowo terdengar seperti jalan keluar dari penderitaannya. "Bowo," katanya pelan, "kalau aku mau tahu lebih banyak, gimana caranya?" Bowo tersenyum, lalu mengeluarkan selembar kertas lusuh dari dompetnya. Di situ tertera alamat yang ditulis tangan. "Datang aja ke tempat ini, malam Jumat Kliwon. Tapi hati-hati, men. Sekali kamu datang, hidupmu nggak bakal sama lagi." Saman menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ia menatap tulisan di atasnya, lalu melipatnya perlahan dan memasukkan ke saku celana. Warung kopi kini mulai sepi. Langit semakin gelap, hanya lampu minyak yang redup menemani mereka. Bowo menepuk bahu Saman sebelum pergi. "Ingat, kadang rezeki besar datang dari keputusan yang berani." Saman tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, memandangi sisa kopi hitam di gelasnya. Di dalam hati, ada pergulatan yang mulai membakar, antara rasa takut akan dosa dan rasa ingin membalas semua hinaan yang selama ini ia telan. Malam itu, saat angin berembus pelan di pinggir jalan, Saman tahu satu hal. Ia tidak lagi sekadar penasaran. Ia mulai meniatkan langkah untuk mencari tahu kebenaran dari semua yang baru didengarnya. Dan di balik niat itu, tanpa ia sadari, pintu menuju kegelapan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Langit sore mulai berwarna tembaga ketika Saman dan Bowo berjalan menembus jalan tanah di pinggir kampung. Udara makin dingin, kabut tipis mulai turun dari arah gunung yang menjulang di kejauhan. Jalan setapak itu sepi, hanya suara jangkrik dan gesekan ranting kering yang menemani langkah mereka. Bowo berjalan di depan, membawa senter kecil yang sinarnya redup, sementara Saman mengikuti di belakang dengan perasaan campur aduk. Sudah 2 hari ia memikirkan tawaran Bowo. Setiap kali Rina menatapnya dengan senyum hangat, hatinya goyah. Tapi setiap kali ia ingat hinaan orang, rasa sakit itu kembali menekan dadanya. Akhirnya, sore ini, ia memutuskan untuk ikut. Sekadar melihat, begitu alasan yang ia tanamkan pada dirinya sendiri. "Masih jauh, Bowo?" tanya Saman pelan. "Dikit lagi. Rumahnya Mbah Rondo ada di balik bukit itu," jawab Bowo tanpa menoleh. Nama itu, Mbah Rondo, membuat tengkuk Saman terasa dingin. Ia pernah dengar cerita tentang dukun tua di kaki gunung yang bisa memanggil kekayaan dari alam gaib. Orang-orang bilang ia hidup sendiri,
ditemani hewan-hewan liar dan sesajen yang selalu basah meski tak pernah kehujanan. Mereka terus berjalan hingga sampai di depan rumah kayu yang setengah tertutup pepohonan bambu. Rumah itu tampak tua, catnya pudar, dan di depannya ada tungku kecil dengan asap tipis mengepul. Bau dupa bercampur tanah lembab menyeruak di udara. Bowo memberi isyarat agar Saman menunggu di luar, lalu ia mengetuk pintu 3 kali. Masuk, suara serak terdengar dari dalam. Bowo melangkah duluan, diikuti Saman dengan langkah ragu. Di dalam ruangan remang itu, mereka melihat seorang perempuan tua duduk di tikar pandan. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih sebagian tapi masih tebal. Matanya tajam, seolah bisa menembus isi kepala siapapun yang menatapnya. Di sekelilingnya, terdapat kendi, dupa, dan kain merah yang tergulung. "Jadi ini orangnya?" tanya Mbah Rondo tanpa mengalihkan pandangan dari Saman. "Iya, Mbah. Ini Saman, teman saya," jawab Bowo sopan. Saman menunduk. "Saya cuma mau tahu, Mbah, apa benar bisa jadi kaya seperti yang orang bilang?" Mbah Rondo tersenyum samar. "Kaya itu gampang, Nak. Tapi mempertahankan tanpa tumbal, itu yang susah." Saman menelan ludah, tapi tetap diam. Perempuan tua itu menyalakan dupa, lalu mengibaskan asapnya ke arah mereka. Banyak yang datang ke sini dengan keinginan besar, tapi tidak semua berani bayar harga. Pesugihan bukan buat orang yang ragu. "Apa syaratnya, Mbah?" tanya Saman perlahan. Mbah Rondo menatapnya tajam. "Tinggalkan hal yang paling kamu cintai." Saman tertegun. "Maksudnya?" "Setiap orang punya hal yang ia cintai lebih dari apapun. Bisa orang, bisa benda, bisa kebiasaan. Kalau kau benar-benar ingin kekayaan, kau harus lepaskan itu tanpa menoleh ke belakang." Saman menatap lantai bambu di depannya. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Yang paling ia cintai. Ia langsung teringat Rina, wajah istrinya yang sabar, yang selalu menunggu di rumah setiap malam. Tapi ia cepat mengalihkan pikiran itu. "Kalau aku setuju, kapan mulai?" Mbah Rondo menarik napas panjang, lalu menunjuk kendi di sudut ruangan. "Malam Jumat nanti. Datang sendiri, tanpa teman. Bawa sesuatu dari rumahmu yang punya ikatan kuat dengan hatimu. Setelah itu, ikuti saja petunjuk yang akan kuberi." Saman mengangguk pelan. Ia tak paham sepenuhnya, tapi dalam dirinya ada dorongan kuat untuk tidak mundur. Bowo menepuk bahunya. "Udah, men. Nanti kamu bakal ngerti. Mbah Rondo nggak pernah bohong." Sebelum pergi, Mbah Rondo berkata dengan suara parau, "Ingat, setelah kau masuk jalan ini, tak ada kata kembali. Yang kau tinggalkan akan jadi bagian dari harga yang harus dibayar." Malam mulai turun ketika mereka kembali menuruni jalan setapak. Kabut makin tebal, membuat pandangan hanya sejauh sinar senter kecil. Tak satu pun dari mereka berbicara sepanjang perjalanan. Saman merasa udara di sekelilingnya berat, seolah setiap langkahnya menjerumuskannya ke sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesampainya di kampung, lampu rumah-rumah sudah menyala redup. Saman berpamitan singkat pada Bowo, lalu berjalan pulang. Di depan rumah, Rina sedang menjemur pakaian yang belum kering sepenuhnya. Ia menoleh ketika mendengar langkah suaminya. "Abang dari mana?" tanyanya pelan. Saman berusaha tersenyum. "Dari warung. Ngobrol sama teman lama." Rina mengangguk, meski matanya menyimpan rasa curiga. Ia memperhatikan saku celana Saman yang tampak menyembunyikan sesuatu. "Akhir-akhir ini abang sering keluar malam. Ada apa, Bang?" Saman hanya menatap istrinya sebentar. "Nggak ada apa-apa, Rin. Aku cuma nyari tambahan kerjaan." Rina terdiam. Ia tahu Saman sedang menyembunyikan sesuatu, tapi memilih tidak menekan. Dalam hatinya, ada rasa takut yang belum bisa ia jelaskan. Malam itu, saat Rina terlelap, Saman duduk di teras menatap langit yang tertutup awan. Ia menggenggam kertas kecil bertuliskan alamat Mbah Rondo, kini lusuh karena sering dipegang. Di kepalanya, suara dukun tua itu terus terngiang. "Tinggalkan hal yang paling kamu cintai." Saman menutup matanya, menahan napas panjang. Ia tahu,
Apapun yang menantinya di kaki gunung itu, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah, dan jalan pulang mungkin tak akan pernah ada lagi. Langit malam itu gelap tanpa bintang. Angin dari arah gunung berhembus membawa aroma lembab dan tanah basah. Di tengah hutan, di antara pepohonan tinggi yang bergoyang pelan, Saman berdiri gemetar. Di depannya terbentang area kuburan tua, batu-batu nisan miring, sebagian tenggelam di tanah, sebagian lagi ditutupi lumut. Ular kecil sesekali melintas di sela batu, dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Di tengah area itu, sebuah tungku kecil menyala, dengan asap tipis menari di bawah cahaya bulan yang sama. Di sampingnya duduk Mbah Rondo, mengenakan kain hitam yang menutupi tubuh kurusnya. Matanya memantulkan cahaya api, menatap Saman tanpa berkedip. "Duduklah," perintahnya dengan suara serak. Saman menelan ludah dan menuruti. Di hadapannya, di atas tikar pandan yang lusuh, terletak beberapa benda aneh. Mangkuk tanah liat berisi cairan merah, ayam hitam yang sudah disembelih, dan sebongkah batu kecil berwarna hitam legam. "Malam ini kau akan mengikat janji," kata Mbah Rondo perlahan. "Setelah ini, hidupmu tak akan sama lagi." Saman menunduk. "Saya siap, Mbah." Suaranya bergetar, tapi di balik ketakutannya, ada rasa penasaran dan ambisi yang membara. Ia ingat setiap hinaan yang pernah diterimanya, setiap hari lapar, setiap malam Rina menahan tangis karena kekurangan uang. Semua itu membuatnya yakin, jalan ini harus ditempuh. Mbah Rondo mulai menggumamkan mantra. Suaranya rendah, pelan, tapi lama-lama berubah menjadi seperti bisikan dari banyak mulut. Asap dupa makin pekat, bercampur bau amis darah ayam yang baru saja disayat lehernya. Saman menutup hidung, tapi Mbah Rondo menatapnya tajam. "Jangan tolak bau darah. Itu pertanda dunia lain mulai menerima kehadiranmu." Saman menurunkan tangannya perlahan. Dadanya terasa sesak, tapi ia berusaha diam. Di sekeliling mereka, udara berubah aneh. Hening, tapi juga bergemuruh di dalam telinga. Api di tungku bergoyang ke arah Saman seolah tertiup napas tak terlihat. Mbah Rondo mengambil cairan merah itu dengan ujung jarinya, lalu menggambar simbol aneh di dahi Saman. "Dengan ini, kau resmi membuka pintu rezeki dari dunia yang tak terlihat," ucapnya lirih. "Tapi ingat, rezeki besar selalu butuh harga yang sepadan." Saman merinding. "Harga seperti apa, Mbah?" Mbah Rondo tersenyum samar. "Kau akan tahu sendiri nanti. Tapi malam ini, lakukan satu hal lagi." Ia menunjuk batu hitam di tikar. "Ambil batu itu dan genggam erat. Batu ini adalah jimatmu. Selama kau menjaganya, keberuntungan akan mengalir seperti air. Tapi kalau kau mengkhianatinya, segalanya akan berbalik menjadi bencana." Saman menatap batu itu. Ukurannya kecil, kira-kira sebesar telur puyuh, tapi terasa berat saat disentuh. Permukaannya dingin, seperti baru diambil dari dasar sungai. Begitu ia genggam, batu itu seolah berdenyut lembut, hidup. Saman terkejut, tapi Mbah Rondo menatapnya dengan tatapan menenangkan. Itu tanda bahwa ia menerima tuannya. Kemudian Mbah Rondo mengambil sebilah pisau kecil dan menggores ujung jari Saman. Setetes darah menetes ke batu itu, langsung diserap tanpa jejak. "Mulai saat ini, kau terikat." Hening beberapa saat. Hanya suara angin malam dan serangga yang terdengar. Saman merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Di dalam dadanya muncul rasa hangat yang aneh, seperti aliran tenaga yang bergerak dari batu ke tubuhnya. Ia menatap tangannya, lalu batu itu, yang kini terasa hangat, seolah hidup di telapak tangan. "Bawa batu itu ke rumahmu," kata Mbah Rondo perlahan. "Letakkan di tempat tersembunyi, di mana tak ada mata yang bisa melihatnya. Jangan pernah, sekalipun, memberitahu istrimu. Rahasia ini adalah nyawamu." Saman mengangguk. "Baik, Mbah." Setiap malam Jumat, letakkan sesaji di tempat yang sama dengan darah hewan segar. Kalau kau lupa, dia akan menagih dengan caranya sendiri. Suara Mbah Rondo merendah, seperti berbisik di telinga. "Dan satu lagi, jangan menyesal. Karena sekali kau menerima,
kau tak bisa mengembalikannya. Saman menunduk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di kejauhan, petir menyambar tanpa hujan. Api di tungku tiba-tiba padam dengan sendirinya, meninggalkan bau arang dan darah yang semakin pekat. Mbah Rondo menatap Saman sekali lagi. Pergilah sebelum ayam berkokok. Kalau kau masih di sini saat fajar, jiwamu bukan lagi milikmu. Saman berdiri dengan tangan gemetar, menyimpan batu itu di saku dalam jaketnya. Ia berjalan cepat melewati jalan setapak, hanya diterangi cahaya bulan yang tersisa di balik awan. Di belakangnya, suara tawa Mbah Rondo terdengar samar, menggema di antara pepohonan, membuat bulu kuduknya meremang. Sesampainya di pinggir kampung, Saman berhenti sejenak, menarik napas panjang. Dadanya terasa berat, tapi anehnya pikirannya menjadi jernih, seperti ada kekuatan baru yang mengalir di tubuhnya. Ia menatap langit yang mulai kelabu, lalu melangkah pulang perlahan. Di rumah, semua lampu sudah padam. Rina tidur di ruang tengah, wajahnya tenang dalam cahaya redup. Saman menatapnya lama, merasa bersalah sejenak, tapi segera menepis perasaan itu. Ia berjalan ke dapur, membuka laci tua di bawah tungku, lalu menyembunyikan batu hitam itu di sana. Mulai malam ini, bisiknya, hidupku akan berubah. Namun saat ia menutup laci, suara angin kembali berembus lewat celah dinding. Tirai bergoyang tanpa arah, dan sesaat, Saman merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut gelap ruangan. Ia menelan ludah, berusaha tenang, lalu menuju kamar. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah mengikuti pulang bersama dirinya malam ini. Sudah 3 hari berlalu sejak malam di kuburan tua itu. Hidup Saman berubah seolah diputar balik oleh tangan tak terlihat. Pagi itu, ia duduk di ruang tamu dengan segelas kopi, memandangi tumpukan uang di atas meja kayu. Wajahnya pucat, tapi matanya bersinar aneh, campuran antara kagum dan ketakutan. Semuanya datang begitu cepat. Kemarin ia masih kebingungan membayar utang, sekarang justru kebingungan menyimpan uang. Seorang mandor proyek bangunan datang menemuinya tanpa sebab jelas, menawarkan pekerjaan besar untuk merenovasi rumah pejabat di kota. Bayarannya 2 kali lipat dari harga pasar, dan uang muka langsung diberikan di tempat, tunai, dalam plastik bening. Rina yang baru keluar dari dapur berhenti di ambang pintu. Tatapannya jatuh pada tumpukan uang itu. "Bang, ini semua dari mana?" tanyanya pelan. Saman tersenyum samar. "Rezeki, Rin. Kadang datangnya enggak disangka-sangka." Rina masih menatap suaminya lama. Ia mengenal Saman, pria yang biasanya jujur, ulet, dan sederhana. Tapi sejak malam beberapa hari lalu, ada yang berubah. Saman sering termenung, kadang bicara sendiri lirih di belakang rumah. Ia juga mulai rajin menyalakan dupa kecil di dapur, katanya untuk menenangkan pikiran. Hari-hari berikutnya, perubahan makin nyata. Pekerjaan mengalir tanpa henti. Orang-orang yang dulu enggan memberi kepercayaan, kini malah berebut meminta Saman mengerjakan proyek mereka. Truk bahan bangunan keluar masuk halaman, suara mesin, suara tukang, dan aroma semen memenuhi udara. Tetangga mulai kagum. "Wah, cepat sekali naiknya si Saman sekarang," ujar Bunarti sambil menjemur pakaian. "Iya, baru kemarin jualan kelontong kecil, sekarang sudah punya 2 mobil proyek," sahut Pak Wito sambil tertawa kecil. Saman hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Dalam hati, ia tahu semua ini bukan hasil kerja keras semata. Tapi ia juga tak mau berpikir terlalu jauh. Baginya, yang penting kini hidupnya tak lagi susah. Rina bisa membeli baju baru, dapur penuh bahan makanan, dan anak-anak tetangga sering datang karena suka diberi uang jajan. Namun di balik tawa dan pujian, ada sesuatu yang ganjil. Uang yang disimpannya di laci sering berubah bau. Kadang seperti anyir darah, kadang seperti tanah basah. Pernah suatu pagi, Rina hendak menukar uang ke warung, tapi ia tertegun. Uang kertas 100 ribuan itu tampak basah dan lengket, seperti habis dicuci. Saat dipegang, baunya membuat perut mual. "Bang, uangnya kenapa kayak gini?" tanya Rina dengan wajah cemas. Saman mendekat, melihat uang itu, lalu segera meraihnya. "Ah, mungkin lembab. Simpen aja di lemari.
nanti kering sendiri. Ia bicara datar, tapi matanya tak berani menatap istrinya langsung. Malamnya, Rina terbangun karena mendengar suara langkah dari dapur. Ia pelan-pelan keluar dari kamar dan mengintip. Di sana, Saman duduk di lantai depan laci kayu. Laci tempat ia menyimpan sesuatu sejak malam itu. Cahaya lampu minyak bergetar lembut. Saman membuka laci perlahan, mengeluarkan sesuatu kecil yang hitam dan berkilat. Rina hampir bersuara, tapi tubuhnya membeku. Batu kecil itu tampak berdenyut, seperti ada urat halus yang bernafas di permukaannya. Saman menatapnya lama, lalu meletakkan setetes darah ayam di atasnya. Entah dari mana ia dapatkan. Bau amis langsung memenuhi udara. Ini untuk rezeki esok, bisik Saman lirih. Rina mundur perlahan, menutup mulut agar tak berteriak. Ia kembali ke kamar, menggigil. Sejak malam itu, ia tak lagi berani bertanya soal asal-usul uang. Setiap kali melihat Saman tersenyum puas menghitung lembaran rupiah, hatinya justru makin berat. Keesokan harinya, Saman tampak makin percaya diri. Ia membeli sepeda motor baru, membagi-bagikan uang ke beberapa tetangga, dan menyumbang ke masjid dengan jumlah besar. Orang-orang semakin memujinya. Alhamdulillah, rezeki dari kerja keras. Yah, men, kata Ustaz Harun saat menerima amplop dari Saman. Saman hanya mengangguk. Iya, Ustaz. Kerja keras dan sedikit keberuntungan. Namun malamnya, saat semua tidur, ia mendengar suara lirih di dekat dapur. Suara itu seperti napas panjang, kadang seperti tawa kecil yang datang dari balik laci. Ia bangun perlahan, menatap arah suara itu. Batu hitam di dalam laci tampak memancarkan cahaya redup, seperti bara kecil yang hidup sendiri. Saman menatapnya lama. Di wajahnya, tak ada lagi raut takut. Hanya senyum tipis yang perlahan muncul. Ia tahu, selama batu itu dijaga, rezekinya takkan berhenti. Tapi di luar rumah, angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Tirai jendela bergoyang pelan, dan di antara suara serangga, terdengar bisikan samar, entah dari mana asalnya. Rina yang masih terjaga di tempat tidur memejamkan mata rapat-rapat, berusaha menepis firasat buruk yang terus mengusik hatinya. Sesuatu dalam rumah itu mulai berubah. Bukan hanya uangnya yang berbau aneh, tapi udara pun kini terasa berat, seolah ada yang tak seharusnya ikut tinggal bersama mereka. Hari-hari berlalu, dan rumah Saman kini tak lagi terasa sama. Dindingnya memang masih berdiri kokoh, perabotnya makin baru, tapi suasananya berubah. Ada hawa berat yang sulit dijelaskan, seperti rumah itu punya nyawa sendiri, tapi bukan nyawa yang baik. Saman semakin sibuk. Setiap pagi ia berangkat dengan pakaian rapi dan parfum menyengat, bukan lagi kaos lusuh yang biasa. Ia bicara dengan nada tinggi, seolah semua orang di rumah harus tunduk padanya. Rina, yang biasanya disambut senyum hangat, kini sering mendapat tatapan dingin. Bang, udah lama nggak ke masjid. Ustaz Harun sempat nanya, ujar Rina hati-hati suatu sore. Saman menghentikan langkahnya. Ia menoleh perlahan. Rin, aku capek kerja dari pagi sampai malam. Orang kaya di luar sana juga banyak yang nggak ke masjid. Yang penting kan hati tetap ingat Tuhan. Rina terdiam. Ia tahu suaminya sedang berubah. Dulu, Saman selalu berwudu sebelum makan. Sekarang ia lebih sering makan sambil merokok, tanpa doa. Dulu, ia menolak uang haram walau cuma Rp1.000. Kini ia seolah tak peduli dari mana uang datang, asalkan banyak. Sejak itu, Rina merasa asing di rumah sendiri. Ia sering duduk di ruang tamu sambil menatap pintu, berharap suaminya kembali seperti dulu. Tapi setiap kali Saman pulang, bukan kehangatan yang datang, melainkan hawa dingin yang entah kenapa selalu ikut masuk bersamanya. Malam-malam di rumah itu pun berubah. Dulu tenang dan penuh tawa, kini sunyi dan menegangkan. Pintu kamar sering berderit sendiri, bahkan ketika angin tak bertiup. Lampu ruang makan kadang redup, lalu menyala lagi seolah ada bayangan lewat. Suatu malam, Rina terbangun karena mendengar suara seperti langkah kaki di ruang tamu. Ia menegakkan badan, menajamkan pendengaran. Suara itu berat dan lambat, dut-dut-dut, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai kayu. Ia memanggil pelan, "Bang, Saman,
Tak ada jawaban. Dengan napas gemetar, ia bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Di sana, ia tak melihat siapapun. Tapi kursi di sudut ruangan bergoyang pelan, seperti baru saja diduduki seseorang. Rina mundur selangkah, menelan ludah. Bau anyir samar tercium di udara. Bau yang sama seperti saat ia pertama kali memegang uang dari laci suaminya. Keesokan paginya, Rina memberanikan diri bicara lagi. "Bang, aku cuma pengen tahu, uang yang abang pakai itu dari mana?" tanyanya lembut. Saman menatap istrinya tajam. "Kamu curiga sama suami sendiri?" "Bukan curiga, Bang. Aku cuma takut uangnya bukan rezeki yang halal." Saman membanting sendok ke meja. "Rina, aku kerja keras siang malam, dan kamu malah nuduh uang ini haram? Kalau kamu nggak mau hidup enak, ya sudah. Tapi jangan ganggu aku." Rina tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah mendengar suaminya membentak seperti itu. Saman lalu berdiri, berjalan ke kamar belakang, dan mengunci pintu. Malam itu, Rina duduk sendirian di ruang tengah. Hujan turun di luar, petir menyambar sesekali. Di sela suara hujan, ia mendengar sesuatu dari kamar suaminya, seperti gumaman rendah, diikuti suara tertawa lirih. Ia menempelkan telinga ke pintu dan mendengar jelas. "Sudah kuberikan yang kau mau, jangan ingkari perjanjian." Rina menahan napas. Suara itu bukan milik Saman. Terlalu berat, terlalu dingin. Ketika pintu kamar akhirnya terbuka, Saman keluar dengan wajah pucat. Ia berjalan melewatinya tanpa berkata apa-apa. Tapi Rina melihat sesuatu di bawah leher suaminya, seperti bekas cakaran hitam memanjang. Sejak malam itu, Rina tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia berdoa, selalu terdengar suara lirih dari pojok kamar, seolah ada yang menirukan bacaannya dengan nada mengejek. Pernah ia melihat bayangan hitam menyeberang di dapur, tapi saat diperiksa, tak ada apa-apa. Puncaknya terjadi 3 hari kemudian. Saat Rina mencuci pakaian, dari kantong celana Saman jatuh selembar uang 100 ribuan yang aneh. Warnanya sedikit lebih gelap, dan ada bercak hitam di sudutnya. Saat disentuh, uang itu terasa lembab dan berdenyut halus, seperti ada urat hidup di dalamnya. Rina menjatuhkannya ke lantai, gemetar. Air mata menetes tanpa sadar. Ia tahu firasatnya benar. Uang itu bukan rezeki yang halal. Malamnya, ia menatap Saman yang tertidur dengan wajah letih. Dulu, wajah itu penuh ketulusan. Kini hanya tersisa keserakahan yang membakar. Di luar kamar, angin malam berdesir pelan, membawa bisikan aneh yang menggema di seluruh rumah. Rina memejamkan mata, berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Ya Allah, apa yang sebenarnya sudah dilakukan suamiku?" Rumah itu kembali sunyi, tapi entah kenapa, dari balik lemari, terdengar suara napas panjang, seperti seseorang sedang menunggu. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar dengan lembut, tapi tidak mampu menghangatkan suasana rumah. Udara di dalam terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin terungkap. Rina duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lantai yang berdebu. Semalaman ia tidak tidur, pikirannya dipenuhi firasat buruk tentang suaminya. Ketika Saman keluar rumah untuk mengurus proyek, Rina memutuskan untuk membereskan kamar belakang, ruangan yang akhir-akhir ini sering dikunci suaminya. Ia tahu itu berisiko, tapi hatinya tak bisa diam lagi. Ia butuh jawaban. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu kayu itu. Gagangnya dingin saat disentuh, dan kunci tergantung di paku dinding. Napas Rina tercekat. Ia menelan ludah, lalu memutarnya perlahan. Pintu berderit pelan saat terbuka, menampakkan ruangan gelap beraroma dupa dan tanah basah. Rina masuk, mencoba menahan rasa mual yang tiba-tiba muncul. Di sudut ruangan, di atas meja kecil, ada mangkuk tanah liat berisi sisa darah kering. Di sampingnya, seikat rambut hitam diikat dengan benang merah. Namun yang paling mencuri perhatiannya adalah benda kecil di atas kain putih. Batu hitam berkilau yang tampak hidup, seperti berdenyut perlahan di bawah cahaya redup. Ia mendekat, lututnya gemetar. Saat jari telunjuknya menyentuh batu itu, hawa dingin langsung menjalar dari ujung jari hingga ke dada. Batu itu licin,
tapi terasa seperti kulit yang hangat. Dan tiba-tiba, suara bisikan lirih terdengar dari balik telinganya. "Jangan usik." Rina terlonjak mundur. Batu itu tetap diam di tempatnya, tapi hawa di sekitarnya berubah. Ia menatapnya dengan napas tersengal, lalu cepat-cepat menutup kain putih di atas batu itu. Air matanya jatuh tanpa sadar. Semua pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya kini terjawab. Suaminya memang memelihara sesuatu, dan itu bukan sekadar jimat biasa. Tak lama kemudian, suara pintu depan terdengar dibuka keras. Saman pulang lebih cepat dari biasanya. Rina buru-buru keluar dari kamar belakang, tapi wajahnya masih pucat dan matanya sembab. "Ngapain kamu di situ, Rin?" Suara Saman datar, tapi matanya tajam. Rina mencoba menahan air mata. "Bang, aku cuma mau tahu, apa yang sebenarnya abang simpan di kamar itu?" Saman menatapnya lama, lalu wajahnya berubah dingin. "Kamu buka kamar itu." Rina mengangguk pelan. "Aku lihat batu itu, Bang." "Batu hitam itu apa?" Saman mendengus, lalu melangkah mendekat dengan cepat. "Kamu nggak ngerti apa-apa, Rina. Itu cuma benda biasa, jimat kerja. Semua orang punya cara cari rezeki." "Bukan jimat biasa, Bang," seru Rina dengan suara bergetar. "Aku dengar bisikan, aku lihat darah, rambut. Itu bukan dari Tuhan. Abang sadar nggak apa yang abang lakukan?" Saman membanting meja kecil di ruang tengah hingga vas bunga jatuh pecah. "Cukup. Aku lakukan semua ini buat kamu. Buat kita. Kalau bukan karena batu itu, kamu masih makan nasi sisa hari ini." Rina menatapnya dengan air mata yang mulai jatuh deras. "Aku nggak butuh uang haram, Bang. Aku cuma mau hidup tenang. Aku nggak mau rezeki yang datang dari dosa." Saman terdiam sejenak, tapi wajahnya berubah semakin kelam. "Kamu tahu apa tentang hidup susah, Rin? Kamu nggak pernah kerja di bawah panas, nggak pernah dihina kayak aku. Semua orang ngeremehin aku, tapi sekarang mereka tunduk. Dan kamu malah mau menghancurkan itu semua." Rina menggigit bibirnya, menahan tangis yang sudah pecah. Kalau semua ini harus dibayar dengan jiwa, Bang, itu bukan kemenangan, tapi kutukan. Hening sesaat. Suara jam dinding terdengar jelas di antara napas mereka yang berat. Lalu tanpa berkata apa-apa, Saman melangkah ke kamar belakang dan mengunci pintu. Tak lama kemudian, terdengar suara benda jatuh, lalu gumaman aneh seperti mantra. Rina hanya bisa berdiri di ruang tengah, menggigil ketakutan. Ia tahu, suaminya sudah jauh tersesat. Malam harinya, suasana rumah makin mencekam. Dupa menyala di kamar belakang, dan aroma darah samar tercium hingga ke ruang tamu. Rina duduk di pojok dapur sambil memeluk lutut, menangis pelan. Ia tak berani tidur, apalagi bicara. Tiba-tiba terdengar langkah berat dari arah kamar belakang. Pintu terbuka, dan Saman keluar dengan mata sayu tapi senyum aneh di wajahnya. "Mulai sekarang, kamu jangan ikut campur urusanku, Rin. Semua ini urusan antara aku dan dia." Rina menatapnya ngeri. "Dia? Siapa, Bang?" Saman hanya tertawa kecil dan berjalan ke arah jendela. "Yang bantu aku dapat semua ini. Kamu cuma perlu diam dan nikmati hasilnya." Rina memejamkan mata. Air mata kembali jatuh. Hatinya sudah bulat. Ia tahu, kalau terus diam, rumah itu akan hancur. Pagi berikutnya, saat Saman pergi lagi, Rina keluar dengan langkah tergesa. Ia tak tahu harus mulai dari mana, tapi hanya satu hal yang pasti di kepalanya. Ia harus mencari pertolongan. Langkahnya membawanya ke rumah Ustaz Harun, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu mengembalikan suaminya sebelum semuanya terlambat. Dan di belakang sana, di dalam rumah yang kini terasa asing, batu hitam di atas kain putih bergetar pelan, seolah menyadari bahwa rahasianya sudah terbongkar. Rina melangkah ke serambi rumah Ustaz Karim dengan langkah tak tentu. Udara pagi terasa sejuk, namun hatinya berkecamuk. Tangannya masih basah karena ia sempat mencuci muka beberapa kali sebelum berangkat, mencoba menyingkirkan bau anyir yang tak hilang dari pikirannya. Ia mengetuk pintu sederhana itu dengan gemetar.
Pintu dibuka oleh seorang pria paruh baya berkumis tipis, Ustaz Karim. Wajahnya teduh, namun ada garis-garis lelah yang menunjukkan banyak pengalaman. Tanpa menunggu undangan, Rina langsung masuk dan duduk di tikar ruang tamu. Matanya sembab, suaranya serak ketika mulai bercerita. Astagfirullah, Ustaz. Aku nggak tahu harus bagaimana. Suamiku berubah, Ustaz. Dia seperti orang lain. Kata-kata itu tumpah dari mulut Rina, cepat dan penuh emosi. Ia menceritakan semuanya, dari uang yang datang tiba-tiba, batu hitam yang ditemukan di kamar, sampai ritual-ritual yang dilakukan Saman di malam hari. Ia menceritakan bagaimana suaminya menjadi arogan, jarang sholat, dan bagaimana rumah mereka kini diselimuti hawa dingin dan bisikan-bisikan yang menakutkan. Ustaz Karim mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk. Matanya menatap tajam, bukan penuh penghakiman, tapi penuh kekhawatiran. Setelah Rina selesai, ia menarik napas panjang dan meletakkan tangannya di atas meja kecil. Rina, terima kasih sudah bercerita. Kau telah mengambil langkah berani dengan datang ke sini, ucap Ustaz pelan. Dari yang kau ceritakan, ada beberapa tanda yang memang mengarah pada pengaruh yang bukan dari jalan Allah. Rina menelan ludah. Ustaz, apa maksudnya? Apa benar suamiku terikat pesugihan? Suaranya bergetar. Ustaz Karim menghela napas. Ada perbedaan antara orang yang berubah karena pengaruh duniawi, misalnya karena kaya mendadak secara halal, dan yang berubah karena jalan yang gelap. Tanda-tandanya biasanya jelas. Pertama, perubahan perilaku yang drastis, menjadi arogan, meninggalkan ibadah, dan cenderung menutup-nutupi aktivitasnya. Kedua, ada ritual-ritual tersembunyi, benda-benda yang disakralkan, bau-bau aneh di rumah, atau suara-suara yang tidak wajar. Rina mengangguk pelan, air mata mengembun di matanya. Semua itu terjadi, Ustaz. Ustaz Karim melanjutkan dengan suara lebih serius. Ketiga, rezeki yang datang terkadang dipenuhi tanda-tanda ganjil, uang yang berbau amis, cepat rusak, atau membuat konflik. Keempat, orang yang melakukan perjanjian seperti itu sering mendapat sahabat yang tak terlihat, bisikan, tuntutan, dan kadang permintaan tumbal. Jika sudah sampai pada tahap tuntutan itu, bahayanya bukan hanya pada harta, tetapi jiwa dan keluarga. Rina menggenggam kain di pangkuannya, merasakan gemetar. Ustaz, apa yang harus aku lakukan? Aku takut suamiku terus tenggelam dan anak kita ikut kena imbasnya. Ustaz menatapnya lembut. Pertama, jangan panik. Kita harus bertindak bijak. Kau sudah melakukan langkah tepat dengan datang ke sini. Aku sarankan beberapa hal. 1. Jauhi konfrontasi yang memanas. Suamimu masih bisa marah dan menutup diri. Bertengkar sengit hanya akan memperdalam perpecahan. 2. Jauhkan anak-anak dari lingkungan rumah sementara waktu jika ada tanda bahaya. 3. Lakukan ruqyah dan doa di rumah. Itu akan membantu membersihkan aura negatif, meski tidak serta-merta menghapus akar masalah. Rina menatap wajah Ustaz, berharap mendapat kepastian. Tapi, Ustaz, apakah aku harus tinggal diam saja sementara suamiku terus melakukan itu? Suaranya terisak. Ustaz Karim meletakkan tangannya di bahu Rina. Tidak, ada hal praktis yang perlu kau lakukan. Jika suamimu menolak berhenti dan terus menjerumuskannya sampai pada tindakan yang membahayakan keluargamu, misalnya memberi makan benda-benda aneh pada anak, atau jika ada tanda-tanda tuntutan tumbal, maka kau harus menjauh sementara dan mengurus keselamatan anak. Menjauh bukan berarti kau meninggalkan rumah tanpa alasan, tetapi untuk menjaga jiwa dan imanmu serta memberi waktu bagi suamimu untuk sadar. Kata-kata itu seperti pisau, tajam dan menyakitkan, namun bagi Rina juga mengandung logika yang menenangkan. Ia membayangkan meninggalkan rumah bukan karena menyerah, tetapi sebagai upaya penyelamatan. Ustaz Karim menambahkan, kau juga perlu mendokumentasikan tanda-tanda itu, foto, catatan, apapun yang bisa menjelaskan perubahan. Ini akan membantu jika kau perlu bukti untuk tindakan lebih lanjut. Dan yang paling penting, perbanyak doa dan minta bantuan komunitas, tetangga yang dapat dipercaya, sahabat, atau tokoh agama di kampung.
Pesugihan tumbuh dalam kesepian. Bila dihadapkan pada cahaya ramai, kekuatannya menurun. Rina mengusap wajah yang basah. Ustaz, aku takut kalau aku minta cerai terlalu cepat, aku akan menyesal. Tapi aku juga takut kalau tetap, keluarga kami akan hancur. Ustaz menghela napas. Keputusan besar memang berat. Tapi ingat, Allah tidak memerintahkan kita untuk mempertahankan sesuatu yang merusak iman dan keselamatan keluarga. Jika kau sudah mencoba jalan yang baik, nasihat, doa, ruqyah, dan suamimu tetap pada pilihannya, maka menjauh atau bahkan perceraian adalah hak yang boleh diambil demi keselamatan. Itu bukan kegagalan, Rina. Itu perlindungan. Kata-kata itu menimbulkan sebuah keyakinan kecil di dada Rina. Ia merasa tidak sendirian lagi. Ada batas yang harus dipertahankan antara menjaga martabat rumah tangga dan melindungi jiwa serta agama. Sebelum Rina pamit, Ustaz Karim memberikan beberapa petunjuk praktis, menunda konfrontasi besar, membawa anak ke rumah orang tua atau kerabat yang aman, meminta beberapa tetangga terpercaya untuk memantau, dan menyiapkan rencana jika Saman semakin agresif, nomor polisi, layanan kesehatan, dan saksi. Ia juga menawarkan bantuan ruqyah di rumah bila Rina siap. Di luar, matahari sudah meninggi. Rina berdiri, merasakan beban yang lebih ringan sedikit, bukan karena masalah hilang, tetapi karena ia kini membawa rencana yang jelas. Di dalam hatinya, ada keputusan yang mulai membentuk. Ia harus melindungi keluarganya, apapun risikonya. Sebelum berpisah, Ustaz menyentuh tangan Rina dengan hangat. Kuatkan imanmu, Rina. Doa yang ikhlas seringkali lebih ampuh daripada segala usaha manusia. Kita berusaha, dan Allah yang menentukan hasilnya. Rina mengangguk, menahan air mata. Ia tahu jalan ke depan tidak mudah, tetapi ia tak lagi ragu. Keputusan besar itu sekarang bukan lagi sekadar pikiran yang memusik. Ia adalah kehendak yang mulai tegak. Sore itu, langit mendung seakan ikut menahan napas. Rumah Saman yang dulu ramai kini sunyi. Hanya terdengar detik jam di dinding dan sesekali suara kursi bergeser. Rina berdiri di ruang tamu dengan wajah tegas, memegang sebuah tas kecil berisi pakaian secukupnya. Di depan pintu kamar, Saman baru pulang dari luar. Keringatnya bercampur dengan aroma parfum mahal yang tidak lagi dikenali Rina. Rina, kamu mau kemana? Tanya Saman dengan nada datar, tapi matanya tajam. Rina menatapnya tanpa gentar. Aku mau pergi, men. Aku nggak bisa hidup kayak gini terus. Saman mengerutkan kening. Pergi? Maksudmu? Cerai, men. Suara Rina bergetar, tapi matanya tetap menatap lurus. Aku nggak sanggup lagi tinggal sama orang yang udah lupa siapa dirinya. Ruangan itu mendadak senyap. Angin dari jendela membawa aroma tanah basah, dan di kejauhan, suara petir terdengar lirih. Saman menatap istrinya lama, seolah tak percaya kata-kata itu benar keluar dari mulut Rina. Kamu bilang apa barusan? Suaranya meninggi, menahan emosi. Cerai? Setelah semua ini? Setelah aku bisa kasih kamu rumah yang layak, perhiasan, dan uang yang gak pernah kamu bayangin. Rina menggeleng. Aku gak butuh semua itu, men. Aku cuma mau suami yang aku kenal dulu. Yang rajin salat, yang pulang kerja dengan baju penuh debu tapi hatinya bersih. Saman mendecap pelan. Kamu gak ngerti, Rin. Hidup keras. Kalau aku gak ambil jalan ini, kita gak bakal punya apa-apa. Kamu pikir tetangga-tetangga itu bakal hormat sama aku kalau aku tetap jadi kuli bangunan? Lebih baik miskin tapi tenang. Potong Rina. Suaranya mulai bergetar karena menahan tangis. Daripada kaya tapi setiap malam rumah kita kayak neraka. Saman memukul meja, membuat gelas di atasnya jatuh dan pecah. Kamu gak tahu apa-apa, teriaknya. Aku ngelakuin semua ini buat kamu. Rina menatap pecahan kaca di lantai. Pantulan wajahnya terbelah-belah di antara serpihan. Kalau itu buat aku, harusnya kamu masih jadi Saman yang dulu. Ucapnya pelan. Bukan orang asing yang haus kekuasaan dan lupa diri. Saman terdiam, napasnya berat, dada naik turun menahan amarah. Tapi di balik sorot matanya yang marah, ada bayangan ketakutan.
ketakutan kehilangan satu-satunya orang yang masih tulus mencintainya. Rina melangkah perlahan menuju pintu. Aku udah ngomong sama Ustaz Karim. Beliau suruh aku menjauh dulu sebelum semuanya terlambat. Saman tertegun. Kamu ceritain ke orang lain. Lebih baik aku cerita sekarang daripada nanti aku cuma bisa nyesel. Saman tertawa pendek. Pahit. Kamu pikir Ustaz itu bisa bantu? Dia nggak ngerti apa-apa soal hidup miskin. Rina berbalik, matanya berkaca-kaca. Dia ngerti soal hidup jujur, men. Dan itu yang kamu lupa. Hening kembali menyelimuti rumah itu. Di luar, hujan mulai turun deras, menampar genteng dan jendela. Saman berdiri mematung, sementara Rina menunduk, menggenggam tasnya erat-erat. Aku pamit, katanya akhirnya. Semoga kamu sadar sebelum semua ini ditarik kembali. Langkah kakinya terdengar pelan di antara suara hujan. Saman tidak mengejar, hanya memandangi punggung Rina yang perlahan menjauh. Bayangannya memudar di balik tirai air. Ketika pintu tertutup, rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu berkelap-kelip, seolah listrik ikut merasakan kekosongan. Batu hitam di meja kamar bergetar halus, mengeluarkan suara seperti desahan sama. Saman menatapnya lama. Aku nggak butuh siapapun, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi kata-kata itu terdengar hampa. Hujan makin deras, dan di luar sana, suara petir menyambar keras, seolah langit ikut memperingatkan sesuatu. Saman duduk di kursi, menatap ke arah pintu yang baru saja ditutup Rina. Wajahnya kosong. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa benar-benar sepi. Namun jauh di dalam rumah itu, sesuatu bergerak di sudut gelap. Bayangan menyerupai sosok perempuan berdiri mematung di dekat jendela, memandang Saman dengan mata kosong. Ia tidak sadar, tapi udara di sekitarnya mulai berubah dingin, menekan dadanya. Saman memejamkan mata. Kalau ini harga yang harus aku bayar, bisiknya lirih, biarlah. Dan di luar sana, hujan belum juga berhenti. Malam itu, udara di rumah Saman terasa lebih dingin dari biasanya. Sejak Rina pergi seminggu lalu, rumah itu sunyi seperti kuburan. Lampu ruang tamu sering berkedip sendiri, dan setiap kali angin malam berhembus lewat jendela, terdengar suara seperti bisikan lirih, samar tapi jelas memanggil namanya. Saman duduk di kursi ruang tengah sambil menghitung tumpukan uang di meja. Namun, malam ini sesuatu terasa berbeda. Bau aneh menyeruat, tajam, anyir, seperti darah basi. Ia menutup hidung, memeriksa sumber bau itu, tapi tak menemukan apa-apa. Uang yang ia genggam tiba-tiba terasa lembab, dan ketika ia menurunkannya ke cahaya lampu, warna beberapa lembar berubah sedikit gelap, seolah terkena noda. Ah, mungkin cuma lembab, gumamnya, berusaha menepis pikiran buruk. Tapi hatinya gelisah. Sejak Rina pergi, tidurnya tidak pernah nyenyak. Tiap malam, mimpi buruk datang silih berganti. Dalam mimpinya, ia melihat Rina berdiri di ujung jalan dengan pakaian putih basah kuyup, menatapnya tanpa ekspresi. Kadang ia melihat Bowo, temannya yang memperkenalkan Mbah Rondo, tapi wajah Bowo tampak rusak, seperti meleleh. Pagi harinya, ia bangun dengan tubuh lelah seolah baru lari jauh. Kadang ada bekas tanah di lantai, padahal semua pintu terkunci dari dalam. Suatu malam, saat tengah menghitung uang, Saman mendengar suara langkah dari dapur. Pelan, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Ia menegakkan tubuh, menatap ke arah gelap di ujung ruangan. "Siapa di sana?" tanyanya dengan nada tegas, meski suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti. Tapi beberapa detik kemudian, panci di dapur tiba-tiba jatuh, menimbulkan suara nyaring yang memecah kesunyian. Saman terlonjak, darahnya berdesir. Ia berdiri, mengambil senter, lalu berjalan hati-hati ke arah sumber suara. Saat sinar senter menyapu meja dapur, ia terdiam. Di atas meja itu, tergeletak segenggam uang yang baru saja ia hitung, padahal tadi ada di ruang tamu. Ia menelan ludah, tangannya gemetar. Siapa yang main-main di rumahku? Udara mendadak berembus kencang dari jendela dapur yang tertutup rapat. Senter di tangannya berkedip. Dan di dinding,
samar-samar tampak bayangan bergerak, tinggi, kurus, dan berambut panjang. Saman mundur, hampir tersandung kursi. "Mbah Rondo, itu Anda?" Suaranya parau, nyaris seperti doa yang gugur di tengah ketakutan. Tapi bayangan itu tak menjawab. Hanya berdiri mematung, lalu lenyap bersamaan dengan padamnya lampu dapur. Saman kembali ke ruang tengah, napasnya tersengal. Ia menyalakan semua lampu, tapi rasa dingin di tubuhnya tidak hilang. Ia memandangi tumpukan uang di meja lagi. Kini tampak jelas, sebagian uang itu mulai berjamur dan mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Ia buru-buru membuangnya ke tempat sampah, tapi semakin dibuang, semakin banyak bau itu memenuhi ruangan. Paginya, Saman mencoba mencari Bowo. Ia datang ke rumahnya, tapi rumah itu kosong. Tetangga bilang Bowo sudah tak terlihat sejak 2 malam lalu. Motor dan sandalnya masih di teras, tapi orangnya lenyap begitu saja. Katanya terakhir dia bilang mau ketemu seseorang di pinggir hutan, kata salah satu warga. Tapi sejak itu enggak balik. Wajah Saman memucat. Ia tahu pasti siapa seseorang itu. Malamnya, hujan turun deras. Saman duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, menatap batu hitam yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Batu itu bergetar pelan, mengeluarkan bunyi seperti dengungan lebah. Ia mencoba menyentuhnya, tapi tiba-tiba tubuhnya tersentat seperti tersengat listrik. Dari dalam batu itu, terdengar suara samar, bisikan yang menyerupai suaranya sendiri, tapi lebih berat dan dalam. "Kau sudah janji." Saman menjatuhkan batu itu ke lantai, lalu berlari mundur. Suara itu berubah menjadi tawa serak yang menggema di seluruh ruangan. Lampu berkelap-kelip, tirai bergerak tanpa angin, dan meja bergetar hebat hingga salah satu gelas pecah. Ia menutup telinga, menjerit, "Sudah, aku sudah kasih semuanya. Jangan ganggu aku lagi." Namun suara itu menjawab lirih, nyaris seperti angin berdesir. "Belum semuanya." Setelah itu, hening kembali. Tapi bau busuk semakin tajam, menusuk sampai ke dada. Saman terjatuh di lantai, menatap ke arah pintu yang setengah terbuka. Di luar, samar-samar ia melihat bayangan seseorang berdiri di tengah hujan. Bukan Rina. Tubuhnya kecil dan membungkuk, seperti perempuan tua dengan kain panjang menutupi kepala. Ia tahu betul siapa sosok itu. Dengan tangan gemetar, Saman menutup pintu dan merapatkan gorden, menahan napas. Tapi di telinganya, suara itu belum berhenti. Bisikan itu kini berganti menjadi tawa kecil, seperti anak kecil bermain di ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya, Saman sadar, apa yang ia dapatkan bukan rezeki, tapi peringatan. Balasan itu sudah mulai datang. Malam Jumat itu, langit tampak gelap pekat tanpa bintang. Udara di sekitar rumah Saman terasa berat dan lembab, seolah ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Daun-daun di halaman depan bergerak pelan, meski angin tak bertiup. Di dalam rumah, lampu gantung bergoyang pelan, mengeluarkan suara berdecit kecil yang membuat suasana semakin tegang. Saman duduk di kursi kayu ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Sejak kejadian semalam, ia tak bisa tidur. Matanya merah, wajahnya pucat, dan tangannya tak henti menggenggam batu hitam yang kini tampak retak di salah satu sisinya. Bau anyir yang sempat menghilang kini kembali, lebih kuat, menyebar dari ruang tengah hingga ke dapur. Jam dinding berdetak lambat. Setiap ketukannya terdengar keras, menembus ke telinga. Tit-tot, tit-tot. Saman memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi suara lain mulai muncul, langkah kaki menyeret dari luar rumah. Pelan, tapi teratur. Ia menegakkan tubuh, menahan napas. Langkah itu berhenti di depan pintu. "Bowo," panggilnya ragu. "Itu kamu?" Tak ada jawaban. Namun dari celah jendela, tampak bayangan seseorang berdiri di teras. Tubuhnya tinggi kurus, kepalanya miring sedikit ke kanan, dan tangan kirinya menggantung aneh, seperti bengkot. Cahaya lampu jalan menyorot sebagian wajahnya, tapi yang terlihat hanya kulit kelabu dan mata kosong menatap ke dalam rumah. Saman mundur perlahan, napasnya memburu. "Tidak mungkin, kau sudah hilang," gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar.
Bayangan itu bergerak maju satu langkah. Lalu pintu depan bergetar keras, seolah ada yang mendorong dari luar. Sekali, 2 kali, 3 kali, hingga baut di engsel pintu berderit. Saman memegang batu jimatnya lebih erat, berharap bisa melindungi diri. Tapi kali ini, batu itu dingin seperti es dan bergetar halus di telapak tangannya. Dari balik pintu, terdengar suara berat, serak, dan jauh. Kau belum lunas, Saman. Tubuhnya kaku seketika. Suara itu bukan milik Bowo, bukan pula suara manusia biasa. Ia mencoba menjawab, tapi tenggorokannya terasa kering. Aku sudah bayar semuanya. Aku sudah. Pintu mendadak terbuka lebar, terbanting keras hingga kaca jendela bergetar. Udara dingin menerpa ke dalam rumah, membawa aroma lumpur dan darah. Saman jatuh terduduk, menatap ke arah pintu yang kini terbuka lebar. Di sana berdiri sosok perempuan tua berpakaian lusuh, rambutnya panjang acak-acakan menutupi wajah, kulitnya seperti abu. Mbah Rondo. Ia tersenyum samar, memperlihatkan gigi hitam berlumut. Kau janji memberi yang paling kau cintai, bisiknya. Tapi kau justru kehilangan segalanya, tanpa menyerahkan apapun. Sekarang, waktumu tiba. Saman berteriak, bangkit dan berlari ke arah belakang rumah. Ia menabrak kursi, menjatuhkan meja, tapi tak peduli. Ia hanya ingin keluar. Dari dapur, ia membuka pintu belakang dengan paksa dan berlari menembus kebun pisang yang basah oleh embun. Namun langkahnya terasa berat. Setiap kali ia melangkah, tanah seakan menarik kakinya ke bawah. Dari belakang, suara langkah menyeret itu terus mengikuti. Gesret, gesret, gesret. Semakin dekat, ia menoleh sekilas dan melihat sosok itu kini melayang beberapa jengkal dari tanah, mendekat tanpa suara. Pergi, jangan dekati aku, teriaknya putus asa. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun pisang berisik seperti jeritan. Dari kejauhan terdengar anjing menggonggong panjang, diikuti suara benda berat jatuh. Saman berlari semakin cepat, menembus semak. Namun tiba-tiba tubuhnya terhenti, sesuatu menarik bajunya dari belakang. Ia berbalik, dan sepasang tangan dingin mencengkeram bahunya. Wajah Mbah Rondo kini tepat di depan wajahnya. Matanya kosong, tapi dari lubang hidung dan telinganya keluar asap tipis berwarna hitam. Kau tak bisa kabur dari janji, Saman. Saman menjerit, berusaha melepaskan diri. Ia mengayunkan tangannya, tapi tubuh perempuan itu lenyap seperti kabut. Ia jatuh tersungkur ke tanah, nafasnya tersengal. Batu hitam yang ia genggam jatuh dan pecah menjadi 2. Dari retakan batu itu, keluar darah segar yang merembes perlahan, mengalir di antara jari-jarinya. Tiba-tiba, dari segala arah terdengar bisikan, banyak, saling bersahutan, seperti suara orang membaca doa terbalik. Bisikan itu semakin keras hingga berubah menjadi teriakan panjang yang menusuk telinga. Saman memegangi kepalanya, menjerit histeris. Berhenti, jangan lagi. Namun suara itu tak berhenti. Dari tanah di sekelilingnya, muncul bayangan tangan-tangan hitam yang berusaha menarik tubuhnya ke bawah. Ia menendang, menjerit, tapi semakin melawan, semakin dalam ia tenggelam. Rumahnya di kejauhan tampak samar. Lampu di dalam rumah berkedip, lalu padam total. Dari jalanan kampung, warga yang terjaga mendengar jeritan panjang dari arah rumah Saman. Jeritan yang begitu nyaring, lalu tiba-tiba berhenti. Setelah itu, hening. Tak ada lagi suara, hanya angin malam yang membawa aroma anyir dari arah kebun. Dan di dalam rumah Saman, di atas meja ruang tamu, batu hitam yang sudah retak kini hilang, meninggalkan bekas darah mengering berbentuk tangan. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti kampung tempat Saman tinggal. Udara terasa lembab, dan sinar matahari yang baru muncul tampak pucat, menembus sela-sela pepohonan pisang di belakang rumahnya. Suasana masih sepi ketika seorang tetangga, Pak Wardi, melintas di depan rumah Saman untuk berangkat kerja. Ia heran melihat pintu rumah itu terbuka lebar, tirainya koyat, dan di halaman tampak kursi terguling. Saman, panggilnya pelan, tapi tak ada sahutan. Hanya suara gagak yang terdengar di kejauhan. Ia melangkah mendekat, menatap ke dalam rumah.
Bau busuk yang menusuk tiba-tiba menyeruat, membuatnya menutup hidung dan mundur beberapa langkah. Tapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Ia memberanikan diri masuk, menyingkap pintu lebih lebar. Pemandangan yang ia lihat membuatnya tertegun. Lantai ruang tamu berantakan, uang kertas berserakan, beberapa di antaranya hangus di tepi, seolah terbakar sebagian. Di tengah ruangan, Saman tergeletak telentang. Matanya terbuka lebar, mulutnya membiru, dan tangannya mencengkeram sesuatu yang sudah hancur seperti batu hitam pecah. "Ya Allah!" desah Pak Wardi lirih, tubuhnya gemetar. Ia segera berlari keluar sambil berteriak memanggil warga. Tak lama, rumah Saman dipenuhi orang-orang. Warga berdiri di luar pagar, berbisik-bisik. Beberapa ibu menutup mulutnya karena bau busuk yang makin kuat. Polisi dan petugas medis datang, memasang garis kuning, dan meminta semua menjauh. "Tubuhnya kaku tapi tak seperti orang biasa meninggal," ujar salah satu petugas medis dengan nada bingung. "Ada bekas gosong di dada dan di lantai dekat tubuhnya, seperti cap tangan hitam." Polisi memotret bagian itu. Simbol tangan berwarna hitam legam membentuk pola aneh di atas ubin. Tak ada yang berani menginjaknya. Beberapa warga yang melihat langsung beristighfar. Ada pula yang berbisik, "Itu balasan dari perjanjian." Di luar, Rina datang terburu-buru. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia mendapat kabar dari tetangga yang menelponnya pagi tadi. Langkahnya gontai saat mendekati rumah itu. Rumah yang dulu pernah ia tempati bersama suami yang kini hanya menyisakan kenangan pahit. Polisi menghadang dan memintanya menunggu di depan pagar. Tapi seorang warga mengenali dan memberi jalan. Rina berdiri di ambang pintu, menatap tubuh Saman yang kini sudah ditutup kain putih. Air matanya jatuh pelan, tanpa suara. Ia tidak menjerit, tidak memaki, tidak bertanya. Hanya menatap diam-diam, dengan pandangan kosong yang syarat penyesalan dan duka. "Kenapa harus sejauh ini, men?" bisiknya. "Aku sudah bilang, jangan cari jalan itu." Seorang ibu tetangga mendekat, berusaha menenangkan. "Sabar, Bu Rina. Semua sudah kehendak Tuhan." Rina mengangguk pelan, tapi pandangannya tertuju pada lantai tempat tubuh Saman ditemukan. Dari celah kain putih yang belum sepenuhnya menutup, terlihat sedikit bekas di tangan kanan Saman, cap hitam pekat seperti terbakar. Dan di sisi tubuhnya, batu jimat yang dulu ia lihat kini benar-benar hancur, menyisakan serpihan kecil yang berwarna merah tua seperti darah kering. Polisi masih berusaha mencari penjelasan logis. Tak ditemukan tanda-tanda perkelahian atau pencurian. Semua barang di rumah utuh. Namun, tak satu pun dari mereka berani menyentuh bekas tangan hitam itu. "Bisa jadi akibat bahan kimia atau jelaga lilin," kata salah satu petugas dengan suara gugup. Tapi tatapannya sendiri ragu. Setelah proses olah TKP selesai, jenazah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Warga masih berkerumun di luar pagar, saling bertanya dan berspekulasi. Ada yang bilang itu kutukan, ada yang bilang arwah pesugihan menagih nyawa. Rina tetap berdiri di tempatnya hingga mobil jenazah menghilang di tikungan jalan. Angin berhembus pelan, membuat ujung kerudungnya bergerak lembut. Ia menarik napas panjang, menatap rumah yang kini kosong, lalu berucap lirih, "Kau akhirnya membayar harga yang tak seharusnya dibayar dengan nyawa." Sebelum pergi, ia menatap sekali lagi ke lantai ruang tamu. Simbol tangan hitam itu masih ada, tidak hilang meski sudah disiram air. Bentuknya seperti membekas ke permukaan, menjadi tanda yang tak bisa dihapus. Saat sore menjelang, garis polisi sudah dilepas, dan rumah itu ditinggalkan dalam keheningan. Tak ada yang berani mendekat malam itu. Dari kejauhan, warga yang melintas mengaku masih mencium bau anyir samar dari arah rumah Saman. Beberapa bahkan bersumpah melihat cahaya redup seperti bara di dalam rumah, padahal lampunya sudah lama padam. Dan di antara bisikan warga, hanya Rina yang tahu kebenarannya. Ia tahu apa yang pernah suaminya lakukan. Ia tahu bahwa tangan hitam itu bukan jelaga, melainkan tanda peringatan dari dunia yang tak seharusnya disentuh manusia. Di jalan menuju rumah kontrakannya, Rina berjalan tanpa menoleh. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi tanah dan menutupi jejak langkahnya.
Tapi di hatinya, ada rasa lega yang aneh, bukan karena kematian Saman, melainkan karena semua akhirnya berakhir. Ketenangan yang datang bersamaan dengan duka, dan doa lirih yang keluar dari bibirnya. Semoga Allah mengampunimu, meski jalan yang kau pilih telah menyesatkanmu sendiri. Sejak kematian Saman, rumah itu berdiri seperti luka yang tak pernah sembuh. Dindingnya mengelupas, catnya kusam, dan halaman yang dulu bersih kini dipenuhi ilalang tinggi. Tak ada lagi suara dari dalam, tak ada langkah, tak ada lampu menyala, tak ada kehidupan. Hanya kesunyian yang menggantung seperti kabut tipis setiap sore. Warga kampung perlahan belajar menjauh. Awalnya karena rasa takut, lama-lama karena keyakinan bahwa rumah itu memang tak seharusnya dihuni lagi. Anak-anak yang berlari sore hari akan otomatis berhenti sebelum melewati pagar karatan itu. Mereka menatap ke dalam dengan mata penasaran, lalu segera lari ketika mendengar sesuatu, entah suara retakan kayu, hembusan angin, atau bisikan samar yang tak jelas asalnya. Setiap malam ada yang bunyi, kata salah satu warga pada tetangganya suatu pagi. Kadang seperti kursi diseret, kadang seperti suara orang mengeluh. Yang lain menimpali dengan nada rendah, itu arwahnya Saman. Masih belum tenang. Tak ada yang berani memastikan. Beberapa kali, warga mencoba lewat malam-malam di depan rumah itu. Hasilnya sama, bulu kuduk berdiri, udara di sekitar rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan anjing kampung yang sering berkeliaran selalu menggonggong keras setiap kali mendekat, tapi tak pernah berani masuk ke pekarangan. Di salah satu malam Jumat, seorang warga bernama Rojali mengaku melihat cahaya redup di dalam rumah. Ia bersumpah melihat bayangan seseorang berdiri di jendela, tak bergerak, hanya menatap keluar, lalu perlahan menghilang. Sejak itu, tak ada lagi yang berani melintas lewat depan rumah setelah maghrib. Rumah Saman resmi menjadi bangunan kosong yang dijauhi. Daun pintunya yang lapuk berderit setiap kali angin malam datang. Gentengnya beberapa sudah runtuh, membuat air hujan menetes langsung ke lantai ruang tamu yang dulu menjadi tempat tragedi. Simbol tangan hitam di ubin konon masih ada, meski sudah pudar. Warga yang pernah melihatnya mengaku bentuknya berubah-ubah, kadang seperti mengepal, kadang seperti menempel dengan jari terentang. Sementara itu, Rina kini hidup bersama ibunya di pinggiran kampung. Rumahnya sederhana, berdinding papan, tapi terasa hangat dan tenang. Setiap pagi ia membantu ibunya menjemur pakaian, memasak nasi di tungku, dan sesekali menjahit untuk tetangga demi menambah penghasilan. Wajahnya jauh lebih tenang daripada dulu. Tak ada lagi kegelisahan di matanya. Tak ada rasa takut seperti saat masih bersama Saman. Hidupnya kini biasa saja, sederhana, tapi bersih dari kebohongan dan keserakahan. Kadang, saat malam tiba dan angin bertiup pelan, ia teringat masa lalu itu. Bukan untuk disesali, tapi untuk diingat sebagai pelajaran. Saman pernah menjanjikan kemewahan, dan ia sempat mempercayainya. Namun semua itu hanya jalan gelap yang menuntun ke kebinasaan. Kini, setiap kali mendengar kabar warga yang tergiur jalan pintas, Rina hanya diam dan menunduk. Ia tahu, keserakahan selalu datang dengan wajah yang meyakinkan, tapi menuntun ke akhir yang sama, kehilangan segalanya. Suatu malam, saat ia menutup jendela, Rina mendengar sayup-sayup suara dari kejauhan. Lembut, pelan, seolah berasal dari arah rumah lama itu. Seperti suara langkah, lalu dentingan logam yang saling beradu. Ia terdiam sejenak, tapi tak berani mencari tahu. Ibunya keluar dari kamar dan bertanya, "Kau dengar sesuatu?" Rina hanya menggeleng. "Angin, Bu. Hanya angin." Ia tahu persis suara itu bukan angin. Tapi sebagian kenangan memang sebaiknya dibiarkan terkubur bersama malam. Keesokan paginya, langit tampak mendung. Dari beranda rumah, Rina melihat seorang tetangga lewat sambil membawa kabar. Katanya semalam ada yang melihat asap keluar dari rumah Saman. Tidak besar, hanya seperti kabut yang berputar di dalam. Anehnya, tak ada api, tak ada bau terbakar. Rina menatap jauh, ke arah utara tempat rumah itu berada. Ada perasaan aneh yang mengalir di dadanya, antara takut dan kasihan. Ia berbisik lirih, "Andai saja dulu kau mau berhenti sebelum terlambat."
Hari-hari terus berjalan. Warga akhirnya memutuskan menutup pagar rumah Saman dengan papan dan rantai. Biar tidak ada yang mendekat, kata Pak RT. Rumah itu dibiarkan membusuk pelan, ditelan waktu dan debu. Tapi setiap kali malam turun, suara-suara itu selalu kembali. Ada yang mendengar bunyi langkah dari dalam. Ada yang mengaku melihat bayangan melintas di belakang jendela. Kadang terdengar pula suara seperti seseorang bernafas berat, disertai aroma aneh, perpaduan antara besi dan tanah basah. Tak ada yang berani menyelidiki. Tak ada yang ingin tahu. Semua memilih diam. Rina, di tempatnya yang baru, hanya bisa berdoa agar semuanya benar-benar berakhir. Ia tak lagi ingin menoleh ke belakang. Hatinya kini penuh rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk bertobat, untuk memulai dari awal, meski harus hidup dengan bayangan masa lalu. Baginya, rumah itu sudah bukan sekadar bangunan. Ia adalah peringatan bahwa keserakahan selalu meninggalkan jejak, dan tidak semua jejak bisa dihapus waktu. Malam kembali turun. Dari kejauhan, rumah itu berdiri di tengah gelap, sunyi, dan dingin. Hanya sesekali terdengar derit pintu yang terbuka sendiri, seolah seseorang di dalam masih menunggu sesuatu yang takkan pernah datang. Tahun-tahun berlalu, namun cerita tentang Saman tak pernah benar-benar padam. Di warung kopi, di teras rumah, atau di jalan setapak menuju sawah, selalu ada saja yang menyinggungnya. Suara-suara orang kampung berbisik pelan, seolah takut sesuatu dari masa lalu itu masih mendengar. Katanya dulu dia kaya mendadak, ucap seorang bapak parubaya, menyeruput kopi. Ya, tapi semua itu nggak bertahan lama. Rumahnya aja sampai sekarang nggak ada yang berani nempatin. Timpal yang lain. Obrolan itu selalu berhenti di titik yang sama, pada rasa takut dan ngeri yang menggantung di dada setiap kali nama Saman disebut. Rumah tua di ujung kampung itu kini hampir roboh. Dindingnya ditelan lumut, atapnya bolong, dan halaman depannya ditumbuhi ilalang setinggi dada. Sudah beberapa kali ada pekerja yang disewa untuk memperbaiki rumah itu, tapi tak satu pun bertahan lama. Pekerja pertama berhenti setelah 2 malam. Ia mengaku mendengar langkah kaki di dalam rumah, padahal tak ada siapapun di sana. Pekerja berikutnya kabur saat tengah malam, sambil gemetar dan menolak menerima sisa upah. Ia bilang ada suara perempuan menangis di kamar depan, kamar yang dulunya milik Rina dan Saman. Akhirnya, pemilik tanah menyerah. Rumah itu dibiarkan begitu saja, dikelilingi semak dan waktu. Tak ada lagi yang mau menyentuhnya. Beberapa warga bahkan memilih menyeberang ke jalan lain setiap kali harus melewati tempat itu malam-malam. Di tengah bisik-bisik dan rasa takut yang tak pernah hilang itu, nama Ustaz Karim masih sering disebut. Meski sudah semakin sepuh, ia masih rutin mengisi pengajian di musala kecil dekat pasar. Suaranya tenang, matanya teduh, tapi kata-katanya selalu menancap di hati. Setan tak pernah memberi cuma-cuma, katanya suatu sore di depan para jamaah. Apapun yang datang dari jalan haram, pasti akan diambil kembali dengan harga yang lebih besar. Beberapa orang menunduk, seolah mengingat kisah yang sama. Ustaz Karim melanjutkan dengan suara lembut, Saman bukan orang jahat. Ia hanya lemah ketika diuji. Keserakahan itu seperti api kecil. Kalau dibiarkan, ia membakar segalanya. Keluarga, iman, bahkan nyawa. Setelah pengajian selesai, Rina datang mendekat membawa putranya yang masih kecil. Bocah itu tampak ceria, berlarian di pelataran musala sambil tertawa. Rina menunduk, mencium tangan sang ustaz dengan penuh hormat. "Terima kasih, Ustaz," katanya pelan. "Andai dulu saya tak mendengar nasihat Ustaz, mungkin saya sudah ikut terjerumus." Ustaz Karim tersenyum tipis. Hidup itu bukan soal siapa yang salah duluan, tapi siapa yang mau berhenti di waktu yang tepat. Kau sudah mengambil langkah yang benar. Rina mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia menatap anaknya yang kini duduk di tangga musala, tertawa bersama teman barunya. Ada rasa haru dan syukur yang memenuhi dadanya. Hidupnya memang tak lagi bergelimang harta, tapi tenang. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan, mengantar anaknya sekolah, lalu menjahit pesanan kecil dari tetangga. Tak ada kemewahan, tapi juga tak ada ketakutan. Kadang,
Ketika melewati jalan dekat rumah lamanya, ia berhenti sejenak. Dari jauh, rumah itu tampak seperti bayangan masa lalu, sunyi, kusam, dan dingin. Namun kini ia tak lagi merasa gentar. Ia hanya memandanginya dalam diam, lalu melangkah pergi dengan doa di hati. Suatu sore, seorang pemuda yang baru datang ke kampung itu bertanya kepada warga, "Kenapa rumah di ujung sana dibiarkan kosong? Sayang sekali kalau tak ditempati." Warga tua yang duduk di beranda hanya menggeleng pelan. "Kalau kau tahu ceritanya, Nak, kau juga nggak akan berani lewat depan pagar." Pemuda itu tertawa kecil, tapi malamnya ia sendiri mendengar sesuatu, suara gunting yang beradu, seperti sedang memotong sesuatu di dalam rumah. Sejak itu, ia tak pernah menanyakan rumah itu lagi. Waktu terus berjalan, musim berganti, tapi kisah Saman tetap hidup sebagai peringatan. Di setiap pengajian, Ustaz Karim sering menutup ceramahnya dengan satu kalimat yang sama, kalimat yang membuat jamaah terdiam lama. Rezeki yang datang dari jalan setan hanya akan membuat kita kenyang sesaat, tapi kelaparan selamanya. Dan dari kejauhan, di rumah kecilnya yang sederhana, Rina selalu menunduk setiap kali mendengar kalimat itu di pengeras suara musala. Ia tahu, kalimat itu bukan hanya untuk para jamaah, tapi juga pengingat baginya sendiri, agar tak pernah lupa dari mana ia pernah jatuh dan bagaimana ia bangkit. Malam turun pelan. Angin berhembus melewati atap rumah tua itu, menimbulkan bunyi seperti erangan halus. Bulan separuh menggantung di langit, menerangi halaman berumput liar. Dari dalam rumah, samar-samar terdengar suara pintu berderit, entah karena angin atau sesuatu yang lain. Kampung kembali sunyi. Hanya satu hal yang masih tertinggal di benak semua orang. Kisah tentang Saman, lelaki yang mencari kekayaan di jalan yang salah, dan meninggalkan peringatan bagi siapapun yang ingin meniru langkahnya. Jangan pernah tergiur rezeki yang datang dengan cara gelap. Setiap janji manis dari setan selalu berakhir dengan penyesalan. Jika kamu suka kisah ini, dukung terus dengan like, komen, dan subscribe. Karena setiap cerita punya pesan, dan setiap pesan mengingatkan kita bahwa yang haram takkan pernah membawa tenang.